Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurleni dengan NIM 18050220. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas terkait dengan pengertian pasar valuta asing. Pada zaman dahulu, alat pembayaran yang dipakai dalam transaksi perdagangan jual beli adalah logam, emas, dan perak. Semua barang komoditas yang akan dibeli dan ditukarkan dengan menggunakan emas dan perak. Namun pada saat ini negara di dunia mempunyai alat pembayaran yang berbeda karena mereka sudah mempunyai mata uang khas masing-masing yang dikeluarkan oleh negaranya. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang-orang pada suatu wilayah negara tertentu tidak akan mengalami masalah dalam pembayarannya karena mereka menggunakan mata uang yang sama. Mengapa demikian? Karena yang masing-masing negara memiliki uang sendiri yang dipergunakan sebagai alat pembayaran. Negara asing tidaklah menerima pembayaran dengan mata uang rupiah, begitupun dengan sebaliknya. Sebenarnya kegiatan perdagangan dari falas ini sudah hampir dilaksanakan oleh semua orang di dunia, sehingga sangat dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Falas adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Istilah valuta asing berkaitan dengan istilah perekonomian yang lain, yaitu yang pertama, bursa pasar valuta asing. Yang dimaksud dengan bursa pasar valuta asing adalah suatu tempat atau lembaga yang memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing. Penyelenggara bursa valuta asing dilakukan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bangsa asing yang telah berstatus bank devisa, serta lembaga yang mengkhususkan kegiatan yang dalam perdagangan mata uang asing seperti money changer. Yang kedua, money change adalah suatu lembaga khususnya kegiatan yang dalam perdagangan mata uang asing. Yang ketiga, kurs, yaitu harga atau nilai falas sangat ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul, NIM 18050219. Saya melanjutkan di bagian perkembangan pasar falas. Nah, atau kepanjangannya valuta asing dalam bahasa Inggris foreign exchange market. Jadi pasar falas ini mulai mengalami perkembangan cukup pesat pada tahun 1970-an. Nah, pasar valuta asing merupakan pasar terjadinya transaksi tempat pertemuan di mana individu, perusahaan dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Nah, bisa dilakukan antar negara atau dalam suatu negara dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam atau prosesnya itu 24 jam secara berkesinambungan. Dalam sejarah praktiknya dapat dijangkau oleh tiap-tiap negara itu dalam sejarahnya melalui telekomunikasi yang ada. Misalkan dicontohkan dolar Amerika Serikat tersebar di berbagai lokasi seluruh penjuru dunia, mulai dari London, Paris, Hong Kong, Tokyo, dan lain-lain. Dan tentu saja di New York sendiri, di mana dolar diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan valuta-valuta asing lainnya. Dan pusat-pusat moneter yang tersebar di berbagai penjuru dunia itu disatukan. Nah, disatukannya ini melalui jaringan telepon, faksimilasi, video, dan teknologi canggih lainnya. Sehingga negara ini satu sama lain saling berhubungan dan membentuk sebuah pasar non-fisik tunggal yang benar-benar berskala
berskala global dan beroperasi 24 jam penuh. Selama 24 jam itu beroperasi antar negara ini. Nah, oke, selanjutnya mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, biasa disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatif lebih stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya. Nah, dan pada umumnya nih, mata uang ini berasal dari mata uang negara-negara maju tentunya, seperti dolar Amerika, yen dari Jepang, Swiss dari franc, pound sterling Inggris, Australian dollar, dan euro. Nah, selain dari mata uang yang dikenal dengan mata uang stabil, ada juga mata uang dikenal dengan mata uang yang lemah seperti itu. Dikarenakan nilainya itu relatif tidak stabil dan sering mengalami depresi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya. Nah, ini biasa dikenal dengan soft currency. Nah, mata uang ini secara umum berasal dari negara-negara berkembang seperti negara kita sendiri, rupiah Indonesia, peso Filipina, baht Thailand, dan rupiah India. Nah, untuk melihat kuatnya nilai mata uang suatu negara dilihat dari total falas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang dimiliki suatu negara tersebut. Nah, dan ini bisa disebut sebagai cadangan devisa. Nah, cadangan devisa tersebut dapat diketahui dari balance of payment atau disingkat BOP atau dalam bahasa Indonesia neraca pembayaran internasional, yang artinya makin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan pendukung suatu negara, maka berarti makin besar kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Nah, selanjutnya ada tujuan dilakukannya transaksi falas atau valuta asing. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Dan yang ketiga, pengiriman keluar negeri. Dan yang terakhir atau yang keempat ada mencari keuntungan. Nah, demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures ini menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Sebuah MNC atau multinational corporation yang ingin menghedge hutangnya akan membeli kontrak currency futures untuk mengunci harga suatu valuta di masa mendatang. Keempat yaitu pasar currency options. Pasar currency options ini merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency option ini dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call options itu menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu yang dinamakan dengan strike price atau exercise price dalam suatu periode tertentu. Untuk currency call options ini digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas yang harus dibayarkan di masa mendatang. Nah, untuk currency put options ini memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu juga. Currency put options ini digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas yang akan diterima di masa depan atau masa mendatang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia adalah peran dari spekulan dan juga
arbitrator ini adalah mendorong untuk mengejar keuntungannya. Jadi mereka itu menuai laba dari fluktuasi atau kenaikan ataupun penurunan dari pasar uang tersebut. Jadi dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis di dalam pasar falasnya tersebut. Kemudian bank sentral. Siapa sih yang nggak tahu bank sentral? Jadi bank sentral itu adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uang gitu. Jadi biasanya bank sentral itu melakukan jual beli falas dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau nilai mata uang untuk kegiatan intervensi gitu. Jadi dia ada campur tangan gitu. Kemudian yang kelima itu adalah pialang, di mana pialang ini tuh bertindak sebagai antara peran mempertemukan si penawar dan juga si pembeli. Si penjual dan juga si pembeli, atau si peminta dan juga si penawar terhadap uangnya tersebut. Kemudian pemerintah. Nah, kenapa sih pemerintah terjun langsung ke sini? Jadi pemerintah itu melakukan transaksi falas dengan tujuan tuh banyak, dengan berbagai tujuan. Salah satunya itu untuk membayar hutang luar negeri, untuk menerima pendapatan. Kemudian poin yang kedua itu adalah sistem kurs yang stabil, di mana ada beberapa hal atau jalan ataupun kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan menstabilkan kurs ini. Yang pertama itu adalah dari sisi aktifnya itu pemerintah menyediakan dana untuk menstabilkan kursnya. Kemudian dari sisi pasifnya itu adalah suatu negara itu menggunakan sistem standar emas. Jadi negara yang memang memakai standar emas itu apabila yang pertama itu nilai mata uang yang dijamin dengan nilai emas tertentu, dan setiap orang itu boleh membuat serta melebur uang emas tersebut. Kemudian poin yang kedua itu adalah pemerintah sanggup membeli dan juga menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas dengan harga tertentu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mila Ferdianti akan menjelaskan mengenai perkembangan pasar valuta asing. Adapun yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat antara lain, yang pertama, pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Yang kedua, bisnis yang semakin mengglobal. Yang ketiga, perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, internet, maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh di pasar valuta asing yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan pasar valuta asing. Keterlibatan perbankan syariah terhadap perdagangan internasional. Perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Kelebihannya yang pertama, transaksi dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada. Yang ketiga, biaya transaksi lebih murah. Yang keempat, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang yang dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Yang kelima itu adanya daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Dan selanjutnya kekurangan dari pasar valuta asing. Yang pertama, risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Yang kedua itu sangat sudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang terakhir itu asal negara menjadi pengaruh kesuksesan, terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.